Soalnya aku yang ngomong. Oke. Cek. Bagaimana Pak? Bagaimana Mas? Sudah bisa dimulai? Oke, lanjut. Oke, sudah bisa dimulai ya, Mas ya? Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Wilda dan juga Mbak Rina selaku pendamping lapangan kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita melaksanakan meeting walaupun secara daring. Nah, jadi maksud dan tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kami dari mahasiswa umum untuk mensosialisasikan dan sharing-sharing program kerja kepada pihak pendamping lapangan, kira-kira apa saja yang perlu kami pertimbangkan sebagai rujukan juga untuk nantinya kami bisa melaksanakan program kerja. Tentunya di sini ada yang berbeda dari KKN-KKN sebelumnya, di mana pada tahun ini kita melangsungkan KKN secara daring atau online seperti itu. Nah, ini yang merupakan juga sebuah tantangan besar bagi kami dan perlu banyak arahan, banyak masukan dari terkhusus pendamping lapangan kami. Untuk kami tidak bisa langsung terjun ke lapangan, harus ada masukan-masukan seperti itu. Nah, mungkin nanti pasca selanjutnya adalah akan ada sedikit perkenalan dari kami sebelum kita membahas lebih lanjut ke teknis program kerja dan lain sebagainya. Diawali dari saya mungkin perkenalkan saya Herwin, saya adalah ketua kelompok dari tim KKN Sendawar. Nah, mungkin nanti bisa dilanjut teman ke sekretaris saya. Bayu silakan. Ya. Nama saya Bayo Namora Harahap, saya dari Tenggarong, saya program studi sosiatri Fakultas Visipol Unmul. Terima kasih. Lamro. Ya, perkenalkan nama saya Lamro Lintang Limbong dari Fakultas Pertanian. Ya, posisi saya di kelompok KKN ini sebagai humas. Perkenalkan, Ya, nama saya Yahya Zul Rizky. Di tim KKN ini saya di bagian medianya, Mas, Mbak. Oke. Ya, baik. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami, Pak. Pak terus, Mas. Ya, jadi kami ini kondisinya Mas Wilda dan juga Mbak Rina, kami kondisinya di sini sudah sedikit merancang kira-kira program kerja apa saja yang mungkin kami bawa ke sana, kami terapkan bisa diterapkan sama desa Sendawar ini. Nah, jadi nanti saya ada beberapa program kerja saya akan tampilkan. Nah, setelah saya tampilkan mungkin kita bisa saling sharing gitu, saling bertukar pikiran kira-kira apakah relevan program-program tersebut diterapkan di desa Sendawar. Ntar saya share dulu. Ya, mohon izin Mas Wildan dan Mbak Rina. Ini kami beranggotakan 4 orang, di mana kami dari jurusan yang berbeda. Ada saya sendiri, Herwin, dari jurusan manajemen, dari Bayo, dari sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan juga Lambro, itu dari agroteknologi Paperta, dan yang terakhir itu ada Yahya dari akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi dengan adanya basic ilmu yang berbeda dari kami semua, kami merumuskan beberapa program kerja. Jadi kami bagi dua, Bapak terus lagi, Mas. Jadi kami bagi dua, ada program kerja individu dan program kerja kelompok atau program kerja unggulan. Nah, untuk program kerja saya sendiri itu ada membuat marketplace. Nah, ini detailnya sedikit bisa mungkin juga sambil saya bagikan ke grup biar bisa jadi bahan rujukan, mohon. Oke.
baik sudah saya sebar juga. Nah, jadi selayang pandangnya mungkin sedikit terkait marketplace ini adalah kami berusaha untuk bagaimana nantinya bisa membuatkan sebuah wadah bisnis seperti yang saya tahu. Saya juga masyarakat Kutai Barat. Di sana tuh mayoritas banyak produk-produk seperti manik, sarung tenun, baju doyo dan segala macam, dan itu saya rasa perlu dikembangkan, perlu ada marketplace yang memprasaranai untuk bagaimana bisa penjualannya bisa naik gitu. Sesuai dengan saya konsentrasi saya itu marketing. Jadi sangat cocok sekali bagaimana ilmu penerapan ilmu saya pemasaran, bagaimana saya memasarkan produk yang ada di Desa Sendawar. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri saya mengestimasikan bahwasanya nanti 20 Juli marketplace ini sudah insya Allah sudah bisa berdiri seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah promosi desa dan membuat konten edukasi software. Nah, saya tidak tahu apakah di desa itu sudah mengetahui terkait media platform meeting seperti Zoom sekarang ini atau masih ada yang gaptek atau segala macam. Nah, ini yang kami coba prasaranai bagaimana nanti kami bikin tutorial melalui video ataupun nanti poster cara menggunakan Zoom atau cara menggunakan Google Meeting atau cara menggunakan WebEx dan segala macamnya. Sehingga nanti media untuk berkomunikasi jarak jauh itu bisa lebih mudah. Nah, insya Allah untuk tutorial platformnya itu kita pada tanggal 14 Juli. Sedangkan untuk, nah, yang menariknya adalah selanjutnya adalah promosi desa. Nah, kita tahu kalau desa Sendawar, Kampung Sendawar ini kan banyak objek-objek wisata di sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita coba ekspos bagaimana masyarakat luar itu bisa mengetahui apa saja objek-objek wisata yang ada di sana, potensi SDA yang ada di sana. Sehingga nanti kami akan mungkin merepost postingan-postingan teman-teman yang di Kubar, entah dari foto taman apa segala macam kita publikasi terus sehingga masyarakat tahu oh ini ternyata Kampung Sendawar. Nah, potensinya seperti apa? Nah, kita coba jelaskan seperti itu. Yang mana kami insya Allah selang-seling sampai dari 9 Juli nanti terhitung hari ini sampai dengan 18 Agustus nanti kami insya Allah akan selang-seling setiap harinya akan buat promosi desa seperti itu. Nah, ini mungkin lanjut ke edukasi membangun kesadaran tentang COVID ini bisa saya serahkan ke Saudara Bayo untuk menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mahasiswa yang mempunyai basic di pemberdayaan masyarakat, sebagai jurusan saya kan fokusnya di pemberdayaan masyarakat, CSR dan kebijakan sosial. Nah, jadi dalam situasi COVID sekarang ini saya melihat ada tempat yang perlu saya rasa untuk diberdayakan lagi dalam hal utamanya membangun kesadaran seperti yang dikatakan di sebelumnya bisa mungkin mahasiswa berpartisipasi dalam penanganan COVID. Nah, dalam hal ini kalau disesuaikan dengan jurusan saya yang bisa saya berikan adalah seperti mengedukasi, memberikan kesadaran tentang COVID seperti kenapa harus menggunakan masker, terus juga kenapa harus menjaga jarak, seperti apa new normal. Karena di dalam jurusan saya tentang pemberdayaan itu diawali dengan membangun kesadaran terlebih dahulu. Jadi program kerja yang bisa saya kemukakan untuk di Desa Sendawar ini yang pertama edukasi membangun kesadaran tentang COVID-19 seperti itu. Selain itu juga gimana Win? Yang tadi Win? Yang kedua Win? Tadi. Membangun dan membimbing pemuda. Nah, jadi berdasarkan dari diskusi kami, kenapa kami membuat program kerja pemberdayaan dan pembimbingan pemuda, karena Erwin, ketua kami, merupakan penduduk setempat juga, penduduk Kubar. Jadi kata Erwin, di Kubar katanya sering terjadi kenakalan remaja seperti itu. Nah, jadi seperti basic saya sebelumnya juga di pemberdayaan, maka saya mengemukakan ide untuk program kerjanya untuk membimbing pemudanya agar terhindar dari kenakalan remaja seperti itu. Saya rasa seperti itu saja, Erwin. Misalnya bisa kepada yang lain. Terima kasih.
Ya, Ya, silakan selamat pagi. lanjut. Ya, di sini saya ada 2 proker, yaitu pertama ada edukasi ketahanan pangan, edukasi tanaman medis dan tata cara menanam dan budidayanya. Di edukasi ketahanan pangan yang pertama ini saya punya rencana untuk mengembangkan bagaimana ketahanan pangan saat kondisi saat ini, yang dimana ketahanan pangan itu agak sulit ya, dan ketahanan dengan adanya ketahanan pangan ini kan bisa mengurangi ekonomi dari setiap masyarakat lah. Terus di proker kedua di situ saya ada edukasi tanaman medis. Di sini bagaimana saya akan memperkenalkan setiap tanaman-tanaman atau rempah-rempah yang bisa dapat dijadikan obat-obatan untuk tahanan tubuh pada saat saat masa-masa seperti ini. Di situ di sini saya juga akan memberi cara menanam atau budidaya dari tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini juga termasuk ya termasuk ke dalam proker yang pertama nanti. Nah, ya jadi sekian dari saya, ya itu aja. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut, Saudara Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi ini terkait basic saya jurusan akuntansi. Jadi proker individu saya yang pertama itu bulletin. Itu memberikan informasi terupdate tentang akuntansi maupun keuangan. Ini tujuannya untuk menambah wawasan masyarakat, bahan rujukan serta referensi masyarakat. Ini kita saling berbagi pengetahuan tentang apa aja yang terjadi di dunia keuangan maupun akuntansi. Ini untuk proker yang kedua saya, membantu pengelolaan keuangan dana desa. Yaitu mengadakan kegiatan pengawalan dana desa dengan mengadakan hubungan komprehensif dengan bagian keuangan desa untuk mengidentifikasi masalah keuangan tersebut. Ini apabila untuk pembukuan serta jurnal-jurnal saya masih bisa membantu untuk apa aja yang dibutuhkan oleh desa Sendawar. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi itu tadi untuk program kerja individu, Mas dan Mbak Dina. Jadi selanjutnya adalah program kerja unggulan kami, program kerja besar. Nah, jadi di mana yang selanjutnya itu adalah membuat website. Seperti yang saya lihat di searching juga, saya searching di Google bahwasanya di Kampung Sendawar atau Desa Sendawar belum ada website mengenai informasi desa dan segala macam. Itu pun ada Wikipedia namun sudah diakses dan diperbaharui kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, kami rencananya bagaimana bisa membuatkan website untuk desa, dan yang mana ini yang bakal kami tinggalkan nantinya. Kemudian website ini nanti bisa kami ajarkan bagaimana cara mengelolanya, kemudian bisa diposting juga. Jadi tadi seluruh program kami tadi sebenarnya secara garis besar itu berkaitan semua. Jadi nantinya muaranya nanti bakal kepada website ini. Nanti bisa wadah sharing juga di sana, wadah untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Masyarakat juga mau tahu info di sana dan segala macam. Nah, jadi insya Allah tanggal 1 Agustus nanti insya Allah kita coba firmkan itu namanya websitenya. Kemudian nanti insya Allah untuk membuat program kerja website ini kami juga memerlukan bantuan dari pihak desa, baik itu dari support dana dan segala macam. Cuma nanti untuk teknisnya kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan insya Allah mengadakan webinar. Ya, seperti yang kita tahu kita terbatas sekali untuk berkunjung, bahkan kami tidak diperkenankan untuk berkunjung ke sana karena kita tahu kondisi masih di sana masih zona orange, sehingga kami tidak diperkenankan, sehingga kami mengadakan untuk kegiatan seminar. Jadi kenapa kami di awal tadi memperkenalkan Zoom meeting dan aplikasi platform meeting lainnya, ya agar memudahkan masyarakat untuk bisa mengetahui untuk join ke webinar. Webinar ini bertujuan untuk bagaimana nantinya kita bikin program-program diskusi ataupun seminar mengenai permasalahan di desa, entah nanti masalah ekonomi, masalah kesehatan. Insya Allah kita punya, insya Allah nanti kita coba carikan pemateri-pemateri yang kompeten di bidangnya. Nah, ini selayang pandang 10 program kerja yang insya Allah kami
akan terapkan apabila memang reliable dengan kondisi desa. Namun apabila nantinya pihak desa, Mas Wildan dan juga Mbak Rina merasa, oh ini program kerjanya tidak sesuai atau oh ini tidak bisa diterapkan di desa Sendawar. Tidak masalah, kami akan menerima masukan tersebut, nanti bakal kami coba leburkan atau kami coba modifikasi sesuai dengan kebutuhan desa. Ya, bagaimana kami bisa maksimal walaupun di keadaan COVID seperti ini, sehingga tidak mengurangi esensi dari kuliah kerja nyata kami. Mungkin itu Pak, saya persilakan, Pak Haji. Mungkin itu Mas dan Mbak Rina. Ya, mohon maaf ya, silakan. Entah Mas dulu atau Mbak Rina dulu yang mau menanggapi. Tes. Oke, saya duluan ya yang menanggapinya ya. Ya, Pak. Jujur bagus, saya melihat dari semuanya tadi program kerjanya sih bagus semua. Tapi mungkin kita ada miss lah, maksudnya masalah di Kampung Sendawar ini banyak produk kerajinan kayak mani, tenun itu memang di Kutai Barat ada, tapi kalau di kampung sini tidak ada. Jadi kita skip dulu yang itu. Nah, kalau barang hasil di sini sih apa nih? Oh ya, lebih ke rotan lah, kayak anyaman rotan sama mani ada, tapi belum terlalu Nah, seperti itu. Terus kalau memudah, saya tanggapi yang proker yang pertama, yang apa nih? Marketplace ini ya, tadi ya. Betul. Ya, Pak. Kalau marketplace ini sebenarnya, kalau pedagang di sini banyak sih, tapi potensi di kampung sini lebih masih dalam digali, dan semakin lama kayaknya semakin besar juga, karena Kampung Sendawar ini kan berada di pinggir jalan, kampungnya jalan besar, jalan utama. Jadi untuk apa sih, memajukannya cepat aja. Tapi di sini masih termasuk kampung berkembang, tapi tahun depan insya Allah bakal menjadi kampung mandiri. Jadi proker yang pertama buat marketplace saya dukung, meningkatkan UMKM ini saya dukung karena sangat butuh. Apalagi nanti kita katakan tadi ada webinar tadi, kita undang semua masyarakat, mungkin ada beberapa dari pedagang dan lain-lain, mungkin bisa diedukasi di situ ya. Terus yang kedua, yang konten edukasi software tutorial menggunakan platform meeting, ya mungkin kalau di aparat desa sini sudah tahu semua, tapi kalau warga mungkin adalah yang masih kurang gitu aja ya, anggaplah seperti itu. Terus saya tanggapi semuanya, ada apa nih? Ya, silakan. Itu yang kita harapkan. Soalnya nggak terlalu dengar tadi apa Ya. Masalah remaja tuh. Ya, yang selanjutnya tentang proker edukasi membangun kesadaran tentang COVID. Di situ ya pasti penting lah di situ ya. 100% pasti penting. Itu masuk juga. Bisa untuk mungkin nanti lewat kita ya. Nanti baru kita sampaikan ke masyarakat seperti itu ya modelnya. Mungkin kita coba bikin ini ya Pak, Mas. Jadi kita coba bikin kontennya. Nanti kontennya itu mungkin yang kita minta tolong pihak desa untuk boomingkan atau sebar. Ya, nanti enggak apa-apa sih, biar kita yang mengedukasi. Maksudnya kita lewat kalau ada yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat gitu loh. Oh iya. Butuh misalnya cara kayak poster-poster gitu yang mudah dicerna masyarakat, yang enggak terlalu rumit gitu. Oh iya Pak. Oh, seperti poster-poster baliho gitu Kak Pak? Ya. Nanti kan misalnya mas-masnya bisa tolong kami membuatkan. Nanti kita di sini tinggal cetak kan gitu loh maksud saya. Siap Pak. Oh iya. Pakai bahasa daerah sana juga kalau bisa Pak ya, biar lebih paham. Bisa, tapi Jangan terlalu sini banyak campuran. karena di sini nih kampungnya bukan
anu ya, di sini campuran mereka semua. Ada Bugis Jawa. Bugis, Jawa, Kutai, Dayak. Jadi kalau kita pakai bahasa daerah kayaknya nggak usah deh. Lebih Bahasa ke Indonesia Indonesia. saja Pak ya. Hmm. Iya iya. Oke, itu yang masalah COVID seperti itu ya. Iya Pak. Siap siap. Terus yang selanjutnya pemberdayaan dan pembimbingan pemuda. Ini sangat wajib ini ya. Kalau bisa dikatakan wajib karena jujur pemuda kami di sini ini kurang produktif orangnya kalau saya boleh jujur, dan perlu masukan-masukan yang bisa membangkitkan mereka positif. Gimana ya? Ya pokoknya nanti kita adakan itu tadi lah, kita undang mereka, kalau bisa kita adakan webinar ya bisa. Kita undang Karang Taruna, kan sebenarnya ada Karang Taruna tapi masih belum terlalu aktif aja gitu. Dan saya butuh seseorang yang bisa mendorong mereka lah untuk lebih kreatif, lebih semangat dalam bekerja, karena ya itu banyak pemuda yang di sini termasuk jujur masih kurang kesadaran masalah terutama mengembangkan desanya sendiri seperti itu. Kan kita sebenarnya butuh pikiran-pikiran kreatif dari mereka untuk mengembangkan kampung kan. Seperti itu. Jadi mulai 24 Juli ini bolehlah nanti kita tanyakan selanjutnya waktu pertemuan selanjutnya. Terus edukasi ketahanan pangan. Ini sangat penting sih memberikan ini untuk masyarakat kita di sini, karena ya ada mereka yang sudah mayoritas di kampung sini pekerjaannya adalah petani karet. Jadi dan karet sekarang kan lagi turun tuh harganya, tidak stabil, bahkan bisa sampai down, tidak ada harganya seperti itu. Nah, di sini sangat perlu karena kita juga dalam krisis kan, maksudnya edukasi cara menanam kayak yang itu tadi, pekarangan untuk menanam apakah untuk yang bisa untuk dikonsumsi seperti itu kan, termasuk yang selanjutnya itu tanaman medis itu sangat penting. Jadi menurut saya boleh juga sih, malah harus gitu. Saya suka atau setuju dengan proker ini, dua-duanya ya. Itu tadi yang keduanya dari Mas Lamro, saya harap bisa dilaksanakan lah. Dan saya yakin kalau prokernya ini tidak perlu ada yang diganti sih, semua oke. Terus masalah buletin ya dari Mas Yahya. Ya, Pak. Bahan kalau ini mungkin Mas Yahya bisa. Nah kalau yang buletin ininya kayaknya diganti aja, nanti dicari yang lain karena ya enggak menurut ya kalau ya menerapkannya agak susah di sini. Tapi kalau yang membantu pengelolaan dana desa sangat penting, terutama untuk mbaknya yang di depan itu, dia seorang kaur umum dan perencanaan, jadi Mas Yahya bisa japri lah. Mas Wildan, boleh saya potong? Ya. Ya, jadi mungkin membantu sedikit menjelaskan buletin ini. Jadi buletin ini Mas Wildan, bahwasanya buletin ini yang akan kita share di media sosial kita. Jadi misalnya info keuangan, kurs keuangan kita pada hari ini, kemudian info-info keuangan lainnya itu nanti akan kita buatkan di feed Instagram kita. Jadi masyarakat kalau mau mengakses tinggal men-swipe aja gitu. Jadi tidak perlu langsung disosialisasikan ke masyarakat. Wow. Jadi kayak misalnya baca berita di Koran Sindo atau di kompas.com, kami hanya merepost saja. Jadi nanti tinggal jadi bahan referensi untuk masyarakat. Karena masyarakat mungkin melek membaca koran segala macam, saya rasa kurang. Jadi mereka mungkin lebih menarik untuk membaca di Instagram. Ya, kayak Tirto dan segala macamnya kan lebih menarik. Itu mungkin yang Oke. Ya, karena ya itu kalau kayak gitu aman aja sih. Terus kalau masalah itu tadi, saya sangat ya berharap Mas yang ini ngomongin prokernya Mas Yahya ini bisa dijalankan 100%.
dan bisa membantu administrasi lah di kampung sini terutama ya. Karena jujur ya belum terlalu rapi lah ya administrasi di kampung kita, apalagi soal masalah surat pertanggungjawaban seperti itulah, kita masih sering keteteran. Jadi mungkin bisa dibantu nanti terutama untuk mbaknya itu ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya proker membuat website sangat saya butuhkan, karena dari kemarin kita sebenarnya sudah mau membuat, tapi dari pihak DPMK itu susah sekali. Maksudnya kemarin sempat disuruh membuat, dikasih ID dan lain-lain. Jadi kita nggak buat sih, mereka yang buat, tapi kita yang kayak memasukkan datanya seperti itu. Jadi kita disuruh membeli seperti itu, dan saya kayaknya nggak masuk deh kalau disuruh seperti itu, kecuali kalau kita buat sendiri, kita isi sendiri, berarti yang ngelola kita sendiri. Kalau website mereka gitu kan satu kabupaten, kita cuma masukkan itu, yang ngelola tetap mereka gitu. Maksudnya kalau memang bisa dibuatkan, sangat berterima kasih saya. Nanti kalau untuk data-data yang perlu dimasukkan kayak foto-foto atau potensi-potensi desa yang bisa kita kembangkan, dimasukkan ke situ, pasti bagus gitu aja ya. Saya sangat berharap ini juga terlaksana juga. Dan yang terakhir, webinar di sini 3 Agustus ya. Nanti semoga nanti pas webinar Bapak Kepala Desanya ada, karena untuk sekarang Bapak Kepala Desa masih di Jawa, jadi belum bisa ke sini, masih ada tugas kemarin. Dan mungkin tanggal 3 Agustus sudah di sini, jadi kita bisa bertukar pikiran sama Bapak Kepala Desa sekalian di situ dan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mbak Rina ada yang disampaikan? Nggak ada sih, karena saya sudah mendengar. Ya ini saya sudah anukan, sudah saya download tadi, udah lihat. Sekarang saya persilakan Mbak Rina untuk mengasih kesan dan kesannya. Silakan Mbak Rina. Di sini? Dengar nggak itu? Mbak Rinanya masih malu-malu, jadi lanjut saja ya. Oh, ya. Mbak Rina itu di sini Kaur Umum dan Perencanaan. Dia baru lulusan tahun berapa sih Rin kemarin? Rin, kamu lulusan tahun berapa? 2017 kan? Nah, 2017 baru lulus SMA dan langsung kerja di sini. Jadi nggak usah, kita di sini anggaplah seperti ya sesama aja, nggak usah terlalu formal. Saya mintanya kita santai, yang penting tetap jalan. Apapun kerjaan kalian, kalau mas-masnya butuh sesuatu bisa calling saya atau Rina. Kalau Rina nggak bisa calling saya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja. Masnya, terima kasih. Ya, makasih. Jadi sangat terima kasih. Namun kita ada beberapa yang perlu kami minta informasi. Tadi kita sudah bahas mengenai potensi daerah. Jadi ada karet, kemudian ada rotan segala macam. Cuman kita coba berusaha mencari data-data seperti penduduk, belum kami dapatkan jumlah penduduk di sana. Boleh tahu berapa? Bentar, guys. Penduduk, kemudian mayoritas pekerjaan di sana seperti apa? Sebentar ya. Sebentar. Ya, gimana Mas tadi? Maaf, enggak. Ya, kita bisa minta tolong untuk informasi
informasi jumlah penduduk, kemudian mayoritas pekerjaan penduduk di sana apa? Oh, sekarang Rin, jumlah penduduk. Itu sama Mbak Rina. Wah, enggak lah. 1000. Bentar ya Mas ya, masih dicek di IDM-nya. Cek aja, enggak apa-apa, keluarin dulu bentar. Jadi kalau mayoritas pekerjaan di sini petani karet. Itu masih mayoritas di sini. Dan itu tersebar seperti itu. Petani karet berapa persen ya? Kira-kira 80% lah akhirnya. Tapi itu anunya aja. Kemudian kalau misalnya tempat potensi daerah kayak tempat wisata, kemudian selain karet ada sumber daya alam apa saja yang mungkin bisa dikembangkan? Kita nih termasuk kampung yang tidak dimanjakan dengan sumber daya alam yang banyak. Jadi kalau potensi pariwisata kayaknya enggak ada. Tapi ada satu tapi itu sudah dikelola sama Dinas Pariwisata. Situs Sentawar namanya. Nah, itu berada di kampung saya. Nah, itu jadi kampung Sendawar nih pusatnya Kutai Barat kan, ibu kotanya kan. Kalau di web kan ibu kotanya. Nah, bentar. Kalau masalah penduduk Mas, kita di sini masih antara 1000, tapi belum fix ya, tapi nanti kita cek lagi soalnya itu terakhir datanya tahun lalu, tahun 2019 itu ada 1100-an. 1103 lah kalau nggak salah ya. Nah, itu 1103 itu tahun 2019, kalau tahun ini belum kita adakan sensus lagi, dan yang pasti itu bertambah seperti itu. Nah, kalau daerah wisata tadi, ya itu tadi belum bisa karena ada satu di situs Sentawar itu namanya. Kan dulu namanya Kutai Barat nih Sendawar, terus diganti nama Kutai Barat. Nah, kampung ini dinamakan Sendawar karena di sini termasuk anggaplah kota lama gitu. Jadi dinamakan Sendawar di sini seperti itu. Dan berada di pinggir jalan besar. Jadi kalau wisata kayaknya belum kita. Oke, baik. Kemudian apakah sudah ada badan usaha milik desa atau BUMDes yang sudah berjalan? Ada, BUMDesnya baru berjalan itu tahun ini sih, anggaplah seperti itu kemarin. Dan termasuk saya ikut kerjasama sama BUMDes. Di sini BUMDes itu sistem kerjanya dia memberikan bantuan ke masyarakat. Beda kayak BUMDes lain, dia buat sendiri. Kayak kerjaannya misalnya beternak sapi atau apa seperti itu ya. Kalau BUMDes di Kampung Sendawar ini lebih memberikan modal ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa ada modal untuk jualan seperti itu. Nah, nanti sistemnya kayak seperti koperasi lah seperti itu ya, anggaplah seperti itu. Jadi seperti itu, masih itu sama warung buka warung, tapi kedai saya yang ngelola, tapi saya di situ nyewa tempat, kerjasamanya sama BUMDes itu nyewa tempatnya. Jadi mereka yang menyediakan tempat, saya nyewa di situ, saya jualan di situ seperti itu. Mungkin itu kalau BUMDesnya di sini. Terus berarti ada koperasi di sana Pak Mas ya? Kalau koperasi kayaknya enggak ada sih. Dia cuman sistemnya seperti koperasi, BUMDes itu seperti itu. Tapi cara kerjanya seperti koperasi, tapi bukan koperasi. Dia tetap nama BUMDes di situ, seperti itu. Oke, memberikan dana pinjaman aja Pak ya? Ya, lebih ke seperti itu. Dana pinjaman nanti dikembalikannya mungkin berapa persen seperti itu kan, sistem koperasi seperti itu. Kayak kur gitu lah. Sama ya itu tadi, ada sapi juga, tapi
sistem gaduh dia, bukan bukan pengemukan, jadi lama. Ada sapi, ada sekitar 7 ekor lah. Gitu. BUMDes masih dikerjakan bersama warung itu yang nyewa. Mereka punya tempat, mereka menyediakan modal, saya nyewa gitu aja. Kemudian untuk media sosial yang dimiliki oleh desa, apakah sudah ada, Mas? Atau belum ada? Belum ada sama sekali. Jadi kalau ditanyain masalah media sosial atau terutama website, kita nggak ada. Jadi masih butuh itu. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu mayoritas latar pendidikan masyarakat di sana itu taraf pendidikannya seperti apa? Mayoritas strata apa gitu, atau tingkat pendidikannya sampai mana? Mayoritasnya masih SMA sih Mas, SMA sama SMK itu, setara SMA di sini masih. Itu penting karena kita nanti bisa bahan edukasi kami gitu kan. Jadi takutnya kami terlalu menggunakan bahasa yang gimana-gimana tidak dipahami gitu. Kami menyesuaikan dengan latar pendidikan. Ya. Kemudian kalau untuk kondisi COVID sendiri, Mas, di sana apakah ada jumlah sudah diketahui apa berapa jumlah masyarakat yang terdampak, lebih tepatnya itu yang terinfeksi? Kalau yang terinfeksi, syukur alhamdulillah di sini masih jauh, nggak ada di kampungnya. Di kampung sini belum ada. PDP pun nggak pernah ada juga. Yang ada tuh ODP aja. Yang kemarin kan waktu awal-awal tuh mahasiswa dari Jawa kan dipulangkan ke sini semua. Ya mungkin itu aja, dan syukur alhamdulillah mereka sehat semua yang baru nyampe seperti itu. Nggak ada kasus sama sekali sih. Ya, alhamdulillah berarti. Nah, mungkin yang terakhir kita minta informasi terkait Karang Taruna atau ormas-ormas ataupun ada ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan kampung, mungkin bisa di sini Karang Taruna ada, jadi tapi kurang aktif. Dia aktifnya ketika mungkin ada event-event 17 Agustusan seperti itu, baru mereka aktif. Dan ya itu, saya pengen kita mengedukasi mereka. Terus kalau organisasi lainnya LPM, lembaga apa ya kepanjangan LPM tuh, pemberdayaan masyarakat kalau nggak salah, itu sama PKK ada juga, ibu-ibu PKK. Itu aja sih mungkin nanti pasca ini mungkin kita buatkan sebuah media grup bersama masyarakat lingkungan tersebut, nanti biar coba bantu kami arahkan biar sama-sama bersinergi, karena kami rasa juga tidak mampu menyentuh lini masyarakat yang di sana secara daring tanpa bantuan ormas-ormas yang ada di sana. Kami juga minta bantuan seperti itu. Mungkin nanti bisa minta kontaknya mungkin Mas Wilda agar mungkin kami hubungi secara intensif seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai potensi desa, informasi desa? Cukup sih sudah. Kalau profil desa tadi udah Ridwan ya? Udah berarti. Udah ya. Ya mungkin itu sih untuk kemudian untuk pertemuan ini kan kita baru berhubungan dengan Mas Wildan selaku kasih pemerintahan. Oh ya, kasih pemerintahan, dan Mbak Rina selalu keuangannya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya mungkin bisa kami tanyakan mungkin lebih kepada beberapa elemen-elemen tadi yang kita bahas, entah itu PKK dan juga mungkin kalau misalnya Bapak Kepala Desa sudah hadir, mungkin bisa dijadwalkan. Atau bisa juga nanti ketika webinar, sebelum webinar kita mungkin bikin tembusan kepada seluruh RT, mungkin RW, yang kalau misalnya kita menyentuh langsung lini masyarakatnya mungkin sedikit agak rumit. Itu mungkin nanti bisa juga komunikasi ke
RT. Bisa aja sih, nanti kita yang buat undangannya, kita minta tolong RT-nya yang untuk mengundang bisa. Mungkin kalau RT bisa nanti kita minta tolong LPM yang handle. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Wilda dan Mbak Rina. Jadi program perlu kami juga tekankan bahwasanya program kerja yang kami rancang pada hari ini kami sampaikan, dan juga tadi masukan-masukan dari Mas Wilda itu nanti jadi bahan rujukan kami. Dan untuk yang tadi itu memang insya Allah kita proposalkan untuk pakaian kita pada kesempatan kali ini, namun tidak kami juga memohon maaf nanti apabila di awal kami mohon maaf apabila nanti kita hanya bisa merencanakan sebagaimana mestinya. Kami juga insya Allah serius mengenai beberapa program kerja yang kami rancang, namun juga kita tidak mengetahui kendala ke depan seperti itu. Untuk masalah tanggal dan segala macam itu masih estimasi, belum fiksasi karena memang kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada, nanti entah komunikasi dan segala macamnya seperti itu. Karena waktu perlu diketahui Mas dan Mbak, kita waktu KKN kita sangat terbatas, terhitung dari pelepasan kemarin tanggal 8 sampai dengan insya Allah tanggal 18 Agustus itu memang harus sudah selesai. Jadi kemungkinan besar itu 1,5 bulan kurang lebih. Nah itu bagaimana kami mengefektifkan 1,5 bulan itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya, insya Allah kami juga minta tolong juga buat pihak desa. Kami juga dari mahasiswa juga coba support apa yang kami bisa. Tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk sok tahu dan segala macam. Cuman bagaimana kami memanfaatkan apa yang sudah kami dapatkan di bangku perkuliahan. Juga nanti bisa media pembelajaran kami di desa. Mungkin itu aja Mas yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada closing statement. Oke, kalau dari saya untuk terakhirnya ya kita jalanin aja sesuai jadwalnya. Terus saling mengingatkan aja karena saya sama Rina di sini kadang lupa, kadang karena kerjaan juga kan. Jadi saya ingin meminta tolong aktifnya aja dari kita untuk mengingatkan, misalnya jadwal hari ini kita mau buat apa, oh ada kerjaan ini Mas, atau mungkin kita adakan meeting Mas kapan gitu. Nanti kabar-kabar aja di grup. Ya walaupun kadang saya, tapi kalau baca insya Allah pasti saya baca seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mbak Rinanya ada kata penutupnya. Oh ya sudah. Oke, mungkin itu aja Mas dari saya. Nah nanti bisa dilanjutkan di grup aja. Oh, ya. Siap. Ini itu aja teman-teman semua. Terima kasih juga Mas Wilda yang sudah hadir pakai waktunya di tengah jam kerja. Sama Mbak Rina juga, terima kasih banyak. Ya, insya Allah kita coba mulai dari hari ini kita coba terapkan. Dan juga nanti timeline kami nanti mungkin kami ingatkan di grup. Nah, jadi kami sudah sediakan timeline. Insya Allah akan struktur kerja kita ke depannya. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, butuh Mas.